Apa sih yang bikin orang-orang jadinya lebih gampang overconsumption konten-konten yang kurang dari semenit dibanding konten-konten yang panjang dan ilmiah? Pertama, attention span manusia kan memang tidak terlalu panjang sebenarnya ya. Fenomena kayak gini tuh bisa mempengaruhi identitas seseorang atau perubahan emosi seseorang nggak sih? Ada bagusnya juga ya. Aku nggak bilang bahwa konten ini tuh buruk. Kalau untuk awareness itu bagus banget sebenarnya. Kalau pasien datang ke tempatku dan bilang misalnya, "Dok, saya ADHD." 99% bukan ADHD. Ada yang ADHD beneran yang baru terdiagnosis saat dewasa, tetapi nah ini yang menariknya. Oke, selamat datang lagi di podcast Ruang Tunggu. Biasanya kita tuh sering banget overconsumption sama ya konten-konten yang menyebutkan ciri-ciri kalau misalnya kita tuh terkena ADHD, terkena OCD, terkena ya penyakit-penyakit mental lainnya, dan itu tuh addicting banget ya karena kan checklist gitu. Nah, hari ini kita tuh mau bahas apakah konten-konten kayak gitu tuh sebenarnya bagus atau sebenarnya lebih banyak negatifnya. Nah, di sama saya udah ada nih narasumber abadi kita, yaitu Dr. Andreas Kurniawan. Hai guys, inilah ciri-ciri kalau kamu sudah kenal kita. Nah, bener gak sih kalau misalnya kebanyakan nonton ciri-ciri kayak gitu, itu bikin kita jadi kayak takut sama seeking professional help, atau bikin kita malah jadi pingin nyari ini tuh untuk nyari pertolongan gitu, atau seeking for professional help. Bener gak sih kalau misalnya kebanyakan nonton kayak gitu bikin kita jadi judgmental sama orang? Kita bakal bahas di podcast Ruang Tunggu hari ini. Jadi kita langsung aja masuk ke sections durian, karena ini menyebabkan penderitaan. Betul banget ya. Karena pasien-pasienku tuh banyak yang datang tuh udah dengan diagnosis. Dulu waktu kami belajar ya, guru-guru kami tuh bilang, nanti nggak bakal tuh ada pasien datang, "Dok, saya depresi." Nggak ada. Mereka bakal datang dengan keluhan yang lain. "Dok, saya susah tidur. Dok, kok perut saya nggak sembuh-sembuh sakitnya. Dok, kok saya kayak lesu banget." Nah, dulu gitu diajarinnya. Iya. Ternyata enggak. Nah, dulu tuh kapan? Dulu itu mungkin sebelum era sosial media ya karena kan guru-guru itu tumbuh besarnya dengan eranya adalah ya mungkin ada televisi, ada dengan majalah, tetapi sosial media kan belum banyak. Jadi ketika mereka dapat pasien, datangnya tadi dengan keluhan-keluhan fisik. Nah, ternyata sekarang banyak pasien yang datang itu sudah dengan diagnosis. "Dok, saya mau penanganan untuk ADHD saya." Nah, biasa aku bakal nanya, "Oh, udah pernah periksa?" "Belum, Dok. Tapi saya lihat bla 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 bla." Nah, dan menariknya gini ya. Kalau pasien datang ke tempatku dan bilang misalnya, "Dok, saya ADHD." 99% bukan ADHD. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalnya yang datang tiba-tiba kayak, "Dok, saya ADHD." Sampai 99% tuh nggak ADHD Dari ternyata. pengalamanku 99% bukan. Ada yang ADHD beneran yang baru terdiagnosis saat dewasa, tetapi sebagian besar itu bukan. Bisa jadi mereka cuma ya kondisi wajar, susah fokus yang wajar. Kita pernah bahas tentang ADHD ya, dan itu kan juga aku menceritakan tentang banyak banget orang-orang yang khawatir tentang itu. Di sini aku melihat bahwa ini penderitaannya mulai ada, baik penderitaan di pasiennya sama di praktisinya juga gitu. Udah mulai ya, konten apalagi nih lagi beredar nih. Kalau lagi konten banyak beredar tentang avoidant misalnya, wah itu banyak yang datang dengan keluhan, pasangan saya avoidant, orang tua saya avoidant gitu. Oh, kalau NPD juga berarti banyak. Banyak. Tapi kalau NPD kayaknya nggak ke diri sendiri ya. Dia nggak ngomong ke, "Dok, saya NPD." Karena kalau ya kita pernah bahas juga tuh tentang bahas tentang NPD, orang yang bilang, "Saya kayaknya NPD deh." Malah kemungkinan tidak NPD. Oke, sebenarnya kalau misalnya kayak konten yang tadi itu kayak tadi gitu, yang checklist itu sebenarnya lebih banyak membantu orang untuk datang ke professional help, atau sebenarnya itu kayak orang jadi malas ke professional help karena udah keburu dijudge orang duluan sih? Baik, nah ini aku agak sulit untuk ngomong ya karena kan yang datang ke aku kebetulan yang dia sudah mendapatkan informasi itu, lalu dia kayak rechecking. Nah, aku juga menghargai nih teman-teman yang bisa setelah mereka melakukan informasi itu,
Dia aware ada kecurigaan tentang suatu kondisi, lalu dia datang ke psikiater atau psikolog untuk konfirmasi itu. Cukup banyak juga yang tadi melanjutkan, tapi karena saya nggak mau self-diagnose, jadi saya datang ke sini. Ada yang seperti gitu. Tapi kan yang nggak datang, aku nggak tahu. Ya, berapa Biasanya banyaknya ya? dengarnya justru dari pasien-pasien datang bilang, iya ini katanya pasangannya bilang, iya dia ini mengalami bipolar, makanya dia jadi gampang untuk misalnya flirting sana sini. Ada yang bilang, iya katanya ini teman saya bilang dia depresi, jadi dia nggak bisa kontribusi ke teamwork, dia meminta untuk istirahat healing dulu kayak gitu. Jadi keluhannya munculnya adalah dari orang-orang di sekelilingnya. Kalau ngomongin tentang penderitaan, lagi-lagi yang menderita adalah orang yang di sekelilingnya juga. Oke. Nah, apa sih yang bikin orang-orang jadinya lebih kayak gampang overconsumptions, apa ya, kayak konten-konten yang kayak kurang dari semenit bahkan dibanding konten-konten yang panjang dan ilmiah gitu. Pertama, attention span manusia kan memang tidak terlalu panjang sebenarnya ya. Dan begini, dengan adanya target tertentu itu membuat kita lebih mudah melakukan sesuatu. Contoh nih, misalnya ada orang bilang, kamu lari dong dari sini ke sana sampai kusuruh berhenti. Males. Tapi kalau dibilang, kamu dari sini lari ke sana deh, jaraknya cuma misalnya sekitar 10 meter, lalu nanti ada 3 bendera, benderanya tiga-tiganya kamu tepok. Dengan membuat spesifik kayak gitu, orang jadi kebayang bahwa oh ini ada awal ada akhirnya, lebih mungkin untuk mereka melakukannya. Itu kan yang terjadi pada konten-konten yang memberikan inilah 3 ciri-ciri dari ADHD. Nomor 2, jangan-jangan sudah kamu miliki. Itu sebelum dia menonton, itu dopamin di otak tuh udah keluar, sudah membuat dia langsung berpikir, oke, berarti ada 3 hal yang bakal aku cari. Nomor 2 akan lebih aku perhatikan. Nah ini membuat akhirnya kalaupun nggak relate ya, orang tetap penasaran juga. Kalau misalnya ada orang bilang, inilah alasan bahwa kambing sebenarnya bisa terbang. 3 ciri-ciri kambing yang bisa terbang. Kita penasaran. Kita nggak peduli kambing bisa terbang atau nggak. Tapi dengan kayak gitu, oke, apa ya ciri-cirinya? Oke, nah lalu tadi dengan seperti itu, orang jadinya akhirnya mau untuk mulai menonton. Lalu, nah ini yang menariknya. Ciri-ciri tersebut memang biasanya nggak salah. Ciri-cirinya benar. Kalau kita buka misalnya panduan ya untuk kesehatan mental itu, PPDGJ misalnya itu panduan di Indonesia untuk diagnosis gangguan jiwa, atau DSM. DSM itu secara internasional kita bakal menemukan ciri-ciri depresi, ADHD, OCD itu benar. Tetapi karena mungkin terlalu umum. Contoh, menunda sesuatu, salah satu ciri-cirinya ADHD. Siapa sih kita di sini yang kalau ngerjain sesuatu, wah aku semangat, aku akan mengerjakannya saat ini juga, tidak kutunda sama sekali. Kayaknya sih jarang ya. Atau mudah terdistraksi, melupakan barang. Itu adalah ciri-ciri dari ADHD betul, tetapi karena terlalu umum jadi bisa applicable kemanapun. Nah, dalam ilmu komunikasi ya, dalam ilmu agak psikologi juga nih, kita nyebutnya tuh Barnum Effect. Barnum Effect itu sebuah fenomena begini. Sesuatu tuh disampaikan dengan sangat vague, itu apa ya, sangat yang ngawang-ngawang, kabur. Sehingga ketika mendengarkan itu, kita jadi merasa ini kayaknya aku nih. Ini juga yang sebenarnya sering dipakai pada kondisi, zodiak. Kayak cold reading gak sih? Betul gitu. Jadi jatuhnya dia memberikan melemparkan suatu teori pernyataan yang cukup umum yang membuat orang tuh bisa relate. Contohnya aku bisa bilang gini nih, kalau anggap ya aku mau cenayang-cenayang dikit ketemu pasien, terus aku bilang lihat dia, kamu ini kayaknya orangnya menyimpan banyak rahasia ya, tapi kalau kamu sudah ketemu orang yang cocok, kamu tuh bisa tuh mengeluarkan semua itu. Tapi over semua orang kayak gitu. Betul kan? Betul sekali. Tapi ketika belum pernah ada yang ngomong gitu ke dia, kan langsung berasa, wah bener lagi. Tervalidasi. Nah, dan tadi akhirnya checklist itu isinya memang membuat Barnum Effect itu menjadi nyata. Gejala depresi, misalnya orang yang dengan depresi, lesu untuk bangun. Mungkin aku dalam 1 minggu ada 1 hari lesu buat bangun. Merasa malas dan sesuatu, merasa kayak gak ada semangat, merasa lebih baik untuk tidak hidup lagi. Siapa sih orang yang gak pernah merasakan seperti itu? Makanya dalam kriteria diagnosis itu bukan cuma gejala, tapi ada aturan tambahannya, misalnya harus dalam waktu tertentu, harus terjadi disertai dengan beberapa hal lainnya, dan kalaupun dia sudah mencoba untuk memperbaiki, udah mencoba untuk misalnya me time, udah coba untuk olahraga, makan yang bagus, sudah koneksi sama teman-teman, tetap aja itu nggak perbaikan. Begitu. Nah itu yang kadang-kadang miss-nya. Jadi kalau kita ngeliat hanya sekilas dong, betul sih checklistnya itu benar. Fenomena kayak gini tuh bisa mempengaruhi identitas seseorang atau misalnya kayak perubahan emosi seseorang nggak sih? Wah bisa banget.
ada bagusnya juga ya. Aku nggak bilang bahwa konten gini tuh buruk. Ada bagusnya juga. Karena jadi memunculkan suatu awareness. Anggaplah gini, sebelumnya aku nggak tahu bahwa, aku sering lupa nih. Aku sering banget untuk menunda-nunda sesuatu. Kenapa ya? Awalnya mungkin identitas yang dia berikan adalah, aku males nih orangnya. Lalu ketika dia melihat gejala-gejala pada ADHD atau tahu nggak bahwa depresi itu bisa membuat kamu mudah untuk lupa. Ketika dia melihat konten tersebut, dia jadi merasa mengerti. Akhirnya ada penjelasan. Jadi sebelumnya identitas dia adalah aku males, berubah identitasnya menjadi ada satu kondisi yang menjelaskan diriku. Jadi kalau untuk awareness itu bagus banget sebenarnya. Oh, jadi awareness sama diagnosis itu berbeda. Berbeda. Nah, seringkali kita kan makanya ngomongnya ke banyak yang nanya ke aku juga, "Dok, pendapat dokter gimana tentang orang-orang yang tadi self-diagnose gitu ya?" Self-diagnose jangan, tapi kalau self-awareness boleh. Gimana dengan konten yang tiba-tiba nih, misalnya kalau lagi rame tentang misalnya NPD gitu, tiba-tiba banyak yang bahas tentang NPD. Ya nggak apa-apa kalau itu jatuhnya menjadi suatu self-awareness. Karena kan memang kami saat ini tuh di bidang kesehatan mental lagi gimana mengusahakan supaya awareness itu ada. Ini udah bagus dibandingkan waktu masa sebelum pandemi ya, di sebelum 2020 kesehatan mental itu benar-benar masih rabun banget kita. Nah sekarang nih jadi mulai melek, tapi kadang-kadang ini bukan melek lagi, melotot jadinya kan. Jadi akhirnya semua hal terdeteksi sebagai wah ini nih gitu. Ada negatifnya nggak sih dengan awareness yang berkelebihan ini gitu? Aku mulai melihat sih. Ya, dan kayaknya ini juga banyak mulai dipahami oleh teman-teman kami yang di kesehatan mental juga. Bahaya dari self-awareness yang berlebihan adalah jadi ada namanya medicalization of normal distress. Nah, kita pahami ya, apa sih namanya medicalization of normal distress ini. Jadi, manusia tuh hidup pastilah ada penderitaan, pasti ada distress. Oke, atasan yang misalnya galak gitu kan, tentang ibu yang controlling, teman yang tiba-tiba mereka main tanpa ngajak kita, itu biasa terjadi normal distress. Dan sebelum ada istilah-istilah medisnya, sebelum ada istilah psikologisnya, ya sudah cuma dianggapnya sebagai udah atasan rese, ibu controlling, teman-teman yang gak setia, titik. Tapi ketika mulai ada nih istilah-istilah medisnya, langsung lah atasan saya suka marah-marah, artinya apa? Anger issue. Wih, ibu saya controlling, artinya apa? Overbearing mother. Nah, ya kan? Saya punya teman saya nggak pernah mau disalahkan, artinya apa? NPD. Tuh, tiba-tiba jadi ada kan? Dan memang ini benar, ada yang namanya orang dengan anger issue ada, orang dengan overbearing yang over controlling ada. Orang dengan NPD itu ada. Tapi karena tadi gejalanya itu terlalu umum, kita jadi gampang untuk memberikan label ke seseorang yang mungkin dia ini masih variasi normal. Bayangin kalau kamu juga diberikan label diagnosis untuk semua hal yang kamu lakukan. Bayangin kamu makan terus nambah dibilang obesitas. Kan jadinya aneh kayak, iya sih mungkin orang dengan obesitas punya masalah dengan mengatur pola makanan. Tapi kan tadi jadinya jadi ada medicalization of normal distress. Ini yang bahaya. Akhirnya kalau kita cuma tahu satu hal doang, semua hal akan kita kira seperti gitu. Kalau kita cuma tahu istilah NPD doang, maka semua orang yang nggak mau salah sama dengan NPD. Ya kan kita juga udah pernah bahas kan yang soal NPD. Itu tuh ternyata semua orang bilang NPD, siapa tahu kan ada HPD, histrionik, ada BPD. Betul. Gitu kan. Tapi semua orang jadinya mengkategorikan semua orang tuh jadinya NPD. Betul sekali. Ini salah satu juga memang tantangannya adalah nggak salah kalau kita mempelajari sesuatu. Yang salah adalah kalau kita hanya mempelajari satu hal saja. Ada satu anggapan ini juga salah satu tantangan bagi kami ya, praktisi kesehatan mental. Kalau kami hanya punya satu teknik aja, maka kami akan menggunakan teknik itu terus-terusan. Kalau misalnya nih, aku adalah praktisi hipnoterapi misalnya, maka semua aku lihat bahwa bisa nih di hipnoterapi nih. Nah itu makanya jadi berbahaya karena anggapannya gini, kalau kamu hanya punya palu, maka semua hal akan tampak seperti paku. Kalau kamu hanya taunya tentang ADHD, maka semua hal akan tampak seperti ADHD begitu. Jadi makanya awareness boleh, tapi jangan sampai hanya hyperfokus bahas satu itu doang tanpa kita melihat yang lain-lainnya. Jadi dan itu juga sebenarnya nggak cuma dari praktisi mental ya. Sometimes pasien juga katanya ngerasa kalau misalnya pasien yang dengan ADHD beneran, terus kayak dikit-dikit orang-orang menggunakan istilah ADHD sekarang, mereka tuh ngerasa katanya kayak kok digampangin banget sih gitu. Bener gitu. Banget, aku banyak sering dengarkan kayak gitu. Atau yang dengan bipolar. Wah. Atau dengan BPD. Betul. Yang paling seringnya aku mendengarkan itu adalah panic attack. Iya. Jadi orang-orang yang beneran pernah mengalami panic attack itu
ketakutannya dia bilang itu kalau lagi muncul udah berasa kayak pengen rasanya seperti akan gila, seperti akan kayak perlu IGD nih, jantungku kayak mau berhenti. Jadi ketika mereka mendengarkan orang dikit-dikit bilang, iya kemarin tuh aku ketinggalan kereta terus aku jadi panic attack deh. Dia tuh jadi ngerasa enggak kayak gitu. Cuma kan sulit ya karena ya dia lagi-lagi karena dia pernah mengalami, dia tahu itu enggak enak. Jadi ketika ada orang lain yang misalnya mengklaim itu, kayaknya nggak enak juga kalau dia tiba-tiba bilang, hei kalian salah, yang benar aku, kok jadi kayaknya beradu penderitaan, itu kan tuh problemnya seperti gitu. Nggak boleh Nunu ya. Nah ini juga bukan hanya terjadi pada psikologi sebenarnya. Ada beberapa dokter yang cerita ke aku, yang salah satu yang aku pernah ngobrol itu sama dokter saraf, neurolog. Mereka mengatakan bahwa kata migrain itu tuh overused. Oh iya. Migrain itu yang kita ketahui apa? Sakit kepala sebelah? Yes, jadi sakit kepala sebelah adalah salah satu gejala migrain. Tapi bukan berarti semua orang yang kepalanya sakit sebelah itu namanya migrain. Karena migrain itu tuh spesifik banget ya. Nyeri kepala sebelah dengan kualitas tertentu, dengan durasinya tertentu, dan obatnya pun tertentu juga, berbeda. Jadi dengan kita mengatakan semua sakit kepala sebelah adalah migrain, orang yang beneran migrain tuh bakal merasa enggak, beda kalau lagi migrain sakit tuh bener-bener yang parah banget. Parah banget yang sampai katanya ada migrain aura juga. Bisa kan banget, gitu. itu benar. Bisa ketika lagi muncul itu seperti kayak ada ngeliat cahaya-cahaya, seperti bisa kayak dengar-dengar suara, jadi sangat-sangat nggak nyaman. Nah aku rasa juga ya dengan di bagian-bagian lain pun ada juga nih overuse of suatu istilah-istilah tertentu. Ya kayak bagian ekonomik, mungkin bagian-bagian yang lain juga kayak ya di bagian-bagian bidang lain juga pasti ada yang overuse Nah, juga ya. jadi tahap pertama memang kita berusaha untuk mengeluarkan istilah-istilah itu biar orang paham, tapi tahap kedua kita gimana berlatih meregulasinya supaya tadi jadinya kita nggak dikit-dikit menggunakan istilah, karena ada anggapan gini ya, orang Indonesia tuh kalau tahu satu istilah digunakan terus-terusan non-stop. Itu kan yang kemarin kita ngobrol sama Mbak Prita Gozi juga bilang kan yang sering dipakai sama orang Indonesia dan salah itu adalah frugal. Itu yang kenapa aku tadi bilang bagian ekonomik. Begitu tahu istilahnya langsung semua dipakai frugal. semuanya frugal. Oke. Ada nggak sih kayak red flag gitu? Kalau aku sih ngerasa ada red flagnya ketika di bagian awareness ini terlalu berlebihan tuh. Salah satu red flag yang aku ngerasa itu adalah ini loh, apa sih namanya tuh, orang-orang tuh jadinya suka defensif, ngerasa defensif kalau misalnya dia tahu nih, dia tuh misalnya contoh ADHD atau dia OCD gitu. Terus dia tuh jadinya ngerasa defensif gitu. Jadi kayak, lah gue kan kayak gini jadi karena gue ADHD. Gue kan kayak gini karena gue OCD. Gue kan kayak gini karena gue punya anyar hisu. Wajar dong. Kan gue gak fungsional karena gue panic attack. Jadi ada gitu. pembenaran. Jadi ada gitu. pembenaran. Yes. Nah itu juga kan karena awareness yang berlebihan menurut Betul. aku. Aku tuh kemarin nonton TikTok gitu, bilang ada satu TikTok yang bilang kayak gini, sorry aku selingkuh soalnya gue tuh ADHD, jadi gue lupa gue tuh punya pacar LDR. Luar biasa. Itu betul banget. Aku beberapa kali juga dapat pasien yang tadi, misalnya tadi ya, dia bilang bahwa aku mengalami ADHD ini dok, pasti ADHD dengan gejala bla 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 bla. Nah kadang-kadang kami juga conflicting. Karena kalau misalnya kita bilang bahwa enggak ini orang nggak ADHD, ketika aku menyampaikan terang-terangan tidak, kamu tidak ADHD, aku membayangkan gimana perasaan dia. Selama ini ingat tadi kan di awal dia kamu kenapa ADHD ya? Ini dari tadi jatuh. Kamu bayangkan tentang geser dulu. Nah, sit aja dulu udah dibilang. Bayangkan bahwa tadi kan selama ini dia mungkin memahami dirinya itu malas, bodoh. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang menjelaskan masalahnya bahwa oh enggak kok, kamu nggak malas, kamu nggak bodoh, kamu punya kondisi namanya ADHD. Itu jadi pegangan dia. Sekarang tiba-tiba datang ke dokter, dokternya bilang enggak, itu salah. Ketika identitas ini hilang, kembali lagi dong ke sebelumnya. Berarti aku malas dan aku bodoh dong. Nah itu adalah kenapa jadi kami juga conflicting. Kalau diiyain nanti jadinya memberikan informasi yang salah. Kalau misalnya langsung di-dismiss, di-invalidate, dia tetap akan mencari-cari lagi, nggak menyelesaikan juga. Nah makanya itu tentang, ini kadang-kadang seninya adalah gimana kita belajar untuk validasi, tapi nggak kelebihan. Nah itu tuh agak panjang tuh kalau mau ngebahas tentang gimana memvalidasi diri tanpa berlebihan. Nah mengenai yang tadi itu, aku punya anggapan begini. Apabila ada seseorang mengatakan, aku punya diagnosis bla 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 bla, aku biasa berikan analoginya seperti mata rabun. Nah aku kan pakai kacamata ya, aku tuh rabun jauh, jadi aku melihat jauh itu buram. Bayangkan, aku tidak pakai kacamata. Terus ternyata selama ini aku ngerjain ujian, aku ngeliat papan tulis salah terus. Terus begitu tahu bahwa, oh ternyata aku melihat salah itu gara-gara mataku rabun.
kan jadi ada penjelasan, oh ternyata aku bukan bodoh, mataku rabun. Tapi apakah kalau sejak saat itu aku mikir gini, dapat nilai, kok nilainya jelek? Iya, kan mataku rabun, makanya nilaiku jelek. Kok kamu salah ini? Ya kan mataku rabun. Naik mobil, kok nabrak? Ya Pak, kan mata saya rabun Pak. Nah itu yang terjadi kalau kita menggunakan itu sebagai alasan. Jadi begini, kalau mau kita lengkapi, karena mataku rabun, maka aku akan bla bla bla. Karena mataku rabun, maka aku bakal pakai kacamata. Nah, tapi akibatnya sejak saat ini aku jadi tidak punya alasan lagi untuk berlindung di balik mata rabunku lagi. Itu yang orang-orang kadang-kadang nggak siap. Oh, dia nggak siap sama ininya ya? Tanggung jawabnya. Jadi akhirnya beberapa hanya stuck sampai di diagnosis. Oh, padahal sebenarnya diagnosis juga nggak penting-penting amat ya. Yang penting itu adalah tanggung jawab. Diagnosis, setelah itu ngapain setelah diagnosis tersebut? Nah, banyak orang tadi, mungkin memang benar bahwa orang dengan bipolar mungkin kemarahannya meledak-ledak. ADHD selingkuh, enggak sih, ADHD enggak nyambung sama selingkuh, enggak mungkin dia lupa gitu. Tapi ADHD itu kan berhubungan dengan impulsivitas. Jadi mungkin tadi karena dia impulsif, jadinya begitu ngeliat yang ada orang, dia langsung flirting atau message itu tanpa bisa menahan diri. Mungkin di situ. Tapi lagi-lagi nggak bisa dijadikan alasan. Justru gini, karena aku ADHD, maka aku harus lebih mindful dalam bekerja. Karena aku ADHD, maka aku jangan sampai menunda karena aku pasti bakal lupa. Karena aku ADHD, aku harus lebih bisa menarik nafas dan mengendalikan sebelum aku jadi terlalu impulsif. Itu yang kita pengenkan sebenarnya. Nah, orang yang sudah mencapai tahap itu tuh sudah mencapai tahap lebih lanjut lagi, bukan cuma sekadar reasoning dan menyalahkan sana sini doang. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja kali ya masuk ke sesi Semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Dadadadang. Solusinya dong kakak. Mana halonya? Kali nggak ada. Saya sebagai ahli semangka ya. Jadi gimana sih caranya untuk kita tetap kayak boleh kita konsumsi nih, tapi biar kita nggak buru-buru untuk memberi kesimpulan, atau kita nggak buru-buru ngejudge orang, atau kita buru-buru self diagnose gitu. Biar itu sebatas awareness aja. Baik. 3 potong semangka kalau gitu. 3 potong semangka. 3 potong semangka untuk kita lebih aware ketika berselancar di sosial media dan melihat konten-konten kesehatan mental. Nah, potongan yang pertama, pasti kita mesti aware dulu ketika ada konten yang menarik bagi kita. 3 ciri-ciri bla 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 boleh untuk nonton, tapi sadar bahwa namanya konten itu pasti dibuat untuk menarik perhatian kita. Kalau kamu tertarik, ketika kamu tertarik bukan karena kontennya benar, ketika kamu tertarik karena kontennya menarik. Udah gitu dulu aja. Nah, kedua, setelah kita melihat itu, kalau kamu merasa bahwa wah ini ada yang relate nih, ada yang sama nih dengan aku. Nah, kita cek dulu, hati-hati karena kadang-kadang kita itu jatuh dalam jebakan yang namanya itu adalah confirmation bias. Confirmation bias itu ketika kita sudah mencari sesuatu, misalnya kita pengen mencari sesuatu tentang kayaknya aku ADHD deh. Kita bakal mencari gejala ADHD. Terus ketika melihat itu kita bakal iya lagi. Makin memperkuat itu. Nah, jadi hati-hati. Bahkan ini di sosial media itu ya, bukan sosial media, di internet itu ada satu eksperimen yang kalian bisa langsung coba sekarang nih. Kalau kalian Google kenapa cabai itu baik untuk kesehatan, kamu bakal menemukan artikel kenapa cabai baik buat kesehatan. Kalau kamu carinya kenapa cabai bahaya untuk kesehatan, kamu bakal nemu artikel yang menyatakan kenapa cabai bahaya buat kesehatan. Confirmation bias bisa dimulai dari situ. Orang yang mau mencari cabai bahaya, dia bakal nemuin artikel-artikel yang tadi confirmation bahwa ya nih cabai itu bahaya. Karena algoritma itu emang dibuat untuk itu nggak sih? Betul sekali. Jadi pertama tadi udahlah ini dia menarik bagi kita. Kedua, semakin kita mencari itu confirmation biasnya makin kuat. Jadi semakin kalian merasa wah bener nih, hati-hati, sadari bahwa ini gara-gara kita memang mencarinya yang itu. Jadi kita bisa mulai untuk belajar mencari sisi sebaliknya. Begitu ya. Yang ketiga adalah kalaupun kalian sudah mengetahui bahwa nih sepertinya aku memiliki suatu kondisi tertentu, tadi sebelum self diagnose-nya itu jadi legal ya, kenapa nggak coba untuk konfirmasikan dengan psikiater, dengan psikolog, dengan orang-orang yang mungkin bisa lebih memberikan wawasannya. Nggak harus yang
terbaik tapi yang available. Yang ada dulu aja. Dan kami sudah biasa kok untuk itu. Mungkin ada beberapa yang punya pengalaman kurang baik, kayak misalnya ketika dia bilang, dok saya kayaknya begini, atau pak saya kayak gini, langsung kok enggak kok, langsung di-dismiss. Nah memang ada yang seperti itu, tapi tadi carilah yang kira-kira enak buat ajak diskusi. Justru gini, kalau kamu memulai dengan justru saya khawatir saya bakal self-diagnose, makanya saya mau untuk diskusikan, itu mereka akan sangat senang. Karena jadi kamu tahu bahwa datangnya ini karena mau mendiskusikan itu. Oke. Sebenarnya bisa nggak sih kayak konten-konten kayak gitu jadiin jadi bahan self-reflektif gitu? Sebenarnya sangat possible, sangat mungkin. Ada nggak sih caranya? Kalau kita melihat konten-konten seperti gitu, kita boleh untuk merefleksikan, tapi coba untuk berjarak dari konten itu. Ya berjaraknya bagaimana? Biasanya gini, kita bedakan ya antara, wah ini adalah aku. Kita ubah menjadi gini, aku sedang merasakan beberapa dari hal ini. Kan beda ya, ketika dibilang bahwa aku sedang sedih sama aku sedang merasakan sedih. Aku sedang marah, aku adalah pemarah. Beda dengan aku sedang merasakan marah. Nah, dengan kita tadi melihat hal-hal itu dan kita membuatnya menjadi ini bukan menjelaskan tentang aku, tapi cuma aku sedang merasakan sebagian yang ada di sini, kita jadi berjarak dari perasaan tersebut. Nah, ketika kita reflektif berjarak, baru tuh kita bisa lihat bahwa kalau misalnya aku memang sedang mengalami marah, kira-kira apa yang bisa aku lakukan? Karena susahnya kalau dibilang aku adalah pemarah, sudah nempel tuh. Oh, udah ada labelnya ya. Ya kalau udah nempel, kalau aku adalah pemarah, kenapa harus berubah? Karena aku pemarah. Tapi kalau kita bisa bilang aku adalah orang yang biasanya baik, tapi tadi aku sedang mengalami kemarahan, itu bisa kita untuk mencoba mencari gimana memperbaiki itu. Menarik juga tuh kalau kita bahas tentang validasi, apalagi kan kalau tadi kamu bahas tentang algoritma ya, yang kalau misalnya kita nyari sesuatu tentang ini nih validasi apa sih, kalau misalnya cabai bahaya nih untuk tubuh gitu, kita kasihnya itu gitu. Terus apa sih namanya tuh, cabai nggak bahaya buat tubuh, ini juga dikasihnya itu. Nah kadang-kadang validasi yang berlebihan juga kan berbahaya tuh. Betul. Bisa jadi satu konten sendiri nih. Boleh tuh. Lanjut ke part 2 apa? Boleh. Oke, gimana? Kalau Berarti gitu masih nyambung juga ya, kita bahas nanti part 2-nya mungkin tentang validasi, kapan itu bagus dan kapan ketika itu jadi kebablasan. Gua ada nih guest yang pas untuk validasi, ChatGPT. Wes, bagus tuh. Emang isinya kan validasi semua. Mantap. Seru nih ya. Seru. Jadi gimana nih para penunggu? Udah gimana? Udah cukup menjawab penderitaan kalian untuk hari ini? Nah, jadi untuk menjawab penderitaan-penderitaan kalian yang lain, jangan lupa di-subscribe Pod Ruang Tunggu. Dan jangan lupa juga dinyalain notification-nya, dan follow juga Instagram kita di @pod.ruangtunggu dan @dr.kendriamon dan @littlesora. Dan jangan lupa juga kita bakal upload setiap hari Minggu dan hari Rabu, 2 kali ya dalam seminggu. Terus kalau kalian ada pertanyaan atau ada masukan, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan juga kalau kalian malu nih, aduh aku malu, gak mau nih namanya di expose, kalian bisa aja diklik, ditanya nih di description, link yang ada di description box di bawah nih. Terus udah deh. Kalian udah jadi bagian dari Ruang Tunggu. Oke, sekian aja dulu Pod Ruang Tunggu hari ini. Jadi di setiap penelitian ada cerita.